Pemirsa, tertipu sales dealer mobil ratusan juta rupiah. Seorang wanita mengamuk dan menyegel pagar showroom mobil di Keributan terjadi di dealer. Tindakan kriminal seperti ini adalah tindakan kriminal yang saya lakukan. Dan di sini saya mau mengedukasi Anda agar Anda tidak terlihat menjadi seperti orang yang bodoh dan kehilangan puluhan juta, bahkan ratusan juta, hanya menggunakan psikologi dari kata-kata, informasi manis, dan hal-hal yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Oke, gak usah pakai basa-basi. Sebut saja nama gue Baron. Gue mantan narapidana dengan kasus pasal 374 KUHP atau penggelapan menggunakan dengan jabatan. Gue minta lo tetap stay, tonton sampai habis, dan agar lo sadar dan tidak menjadi orang bodoh yang kehilangan uang hanya dengan psikologi kata-kata dan senyuman manis dari seorang sales. Apapun itu, mau lo beli motor, lo beli mobil, mau lo beli rumah, properti, atau hal apapun yang membuat lo mengeluarkan uang puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, tapi tidak tepat sasaran karena lo sedang ditipu. Oke, singkat cerita, sebelumnya gue bekerja di dealer otomotif terbesar di Indonesia dengan pakaian rapi, jas rapi, senyuman manis. Namun itu semua gue salah pergunakan dengan gue pelajarin teknik psikologi otak manusia bekerja di saat dia beli barang mahal dan di saat dia ingin melakukan transaksi. Dan di sini gue minta Anda untuk sadar satu hal, bahwa penipuan ataupun penggelapan dana adalah kejahatan yang tidak perlu melakukan tindakan aksi pengancaman, aksi kekerasan, ataupun hal buruk lainnya. Karena semua ini ada dari kesalahan customer itu sendiri. Kita gunakan psikologinya, kita gunakan otaknya, dan kita gunakan sisi energi positifnya dan mengalihkan kepercayaannya untuk kita gelapkan dana tersebut. Oke, untuk di awal, gue akan berikan lo dan Anda semua 7 tips keamanan yang bisa lo pakai agar lo tidak terlihat seperti orang yang bodoh karena ditipu puluhan juta, bahkan ratusan juta. Yang pertama, jangan pernah lo percaya 100% seragam ataupun jabatan seseorang. Karena penipu terbaik tampil dengan penampilan yang paling profesional untuk meyakinkan calon customernya. Dan yang kedua, lo harus verifikasi. Verifikasi di sini bukan tandanya lo nggak percaya sama seorang sales ataupun tenaga kerja yang ngebantu lo di sini. Ini dibutuhkan agar lo tidak menjadi korban penipuan ataupun penggelapan dana. Yang harus lo pastikan, pertama adalah lo call ke kantor pusat. Betul atau tidaknya orang tersebut bekerja di tempat tersebut. Dan yang kedua, lo verifikasi pembayaran, lo verifikasi dokumen, keaslian dari dokumen tersebut. Dan yang ketiga, lo pastikan lo tidak transfer ke rekening pribadi selain rekening perusahaan tempat lo akan melakukan transaksi tersebut. Lo wajib datang ke kasir hari itu juga sebelum lo lakukan pembayaran. Kalau sales tersebut beralasan dia lakukan itu agar lo dapat harga lebih murah, agar lo dapat promo terbaik, agar lo begini begitu, bullshit itu semua. Karena yang namanya diskon, yang namanya promo sudah diatur oleh perusahaan tersebut. Jadi tidak akan membedakan
satu sales dengan sales lainnya. Kalau lo bilang ataupun lo beranggapan, gue beli sama sales A harganya segini, gue beli sama sales B harganya segini lebih murah. No, itu mereka sedang mainin psikologi lu. Mereka subsidi silang dari komisi dia, dari promo-promo lainnya, dan dia gabungkan sehingga lo mendapatkan harga lebih murah dan harga terbaik. Dan no, itu hanya teknik psikologi yang digunakan oleh seseorang untuk memanipulasi kepercayaan lo. Jadi, one day lo pasti akan diminta buat pembayaran ke rekening pribadi dengan alasan agar promo tersebut bisa berlaku. Dan secara nggak langsung, otak bawah sadar lo akan meresponnya dengan percaya karena lo sudah percaya dengan orang tersebut dan mengikuti semua kemauannya tanpa lo sadari sedikit pun. Jadi, semua itu hanyalah ilusi yang dibangun orang tersebut terhadap lo, sehingga lo nggak sadar lo sudah bayar puluhan juta, bahkan ratusan juta ke rekening pribadi tersebut. Dan yang terakhir, lo pastikan keabsahan dokumen yang lo terima, mau itu surat pemesanan, kwitansi, ataupun lainnya. Dan jangan pernah lo berpikir setelah lo mendapatkan dokumen itu, lo aman. Tidak sama sekali saya jelaskan di sini. Karena khusus kejadian yang gue lakukan adalah gue palsukan surat pemesanan, gue palsukan kwitansi, dan ternyata apa? Customer gue percaya begitu saja dan tidak melakukan verifikasi keabsahan dokumen tersebut. Yang harus lo lakukan, lo konfirmasi ke kantor, lo konfirmasi ke perusahaan, dan lo konfirmasi ke kasir tentang kebenaran dokumen tersebut. Oke, setelah gue share itu semua dan lo masih tidak percaya dan lo masih melakukan hal tersebut hanya karena diksi kata-kata promo, kata-kata diskon, kata-kata lebih murah, berarti kesalahan bukan di sales atau tenaga kerja tersebut. Akan tetapi kesalahan dan kebodohan ada di diri Anda sendiri. Gua nggak bisa ubah masa lalu gua sebagai seorang mantan narapidana. Akan tetapi yang bisa gua ubah di sini adalah membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam pola-pola kejahatan dan tidak menjadi korban di kemudian hari karena satu kesalahan dirinya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Dan gue minta bantuan lo semua buat bantu subscribe channel ini. Lo bantu like, lo bantu follow, dan lo bantu share agar masyarakat bisa lebih aware dan lebih sadar akan tindakan kejahatan yang ada di sekitarnya. Nama gue Baron, dan sampai berjumpa di video kejahatan selanjutnya. Bye. Keributan terjadi di dealer penjualan mobil milik PT Suka Fajar di Jalan Veteran, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Emosi Surti Ladiana disebabkan lantaran telah sebulan menunggu kepastian pihak dealer setelah uang sebanyak 418 juta rupiah yang telah dilunasi kepada sales dealer untuk pembelian sebuah mobil cold diesel yang dipesan tidak kunjung datang.